Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilistiana. Nomor peserta 204646002710006. Mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh-solehah semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke. Alhamdulillah ya, kita bisa belajar kembali dan kita bisa belajar dengan secara berkelompok. Oke. Ya, alhamdulillah sudah gabung semua nggih. Oke. Sebelum belajar, Bu Nana minta tolong tadi yang join lebih awal kan kelompoknya Mas Latif. Yuk dipimpin doa dulu Mas Latif dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tadi kita dipermudah dalam menuntut ilmu. Masih semangat ya? Semangat. Oke Mas Haris, jos. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap pahlawanku. Oke, benar mulai nggih? Nah, tadi anak-anak sudah mengisi presensi belum di WA grup kelas? Sudah? Oke. Yang belum, nanti setelah pembelajaran boleh langsung mengisi ya. Jangan lupa diisi link presensinya. Oke? Oke, siap. Bu Nana nggak full ya anunya. Oke, sekarang. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Sudah hafal kan? Ku berkibar benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak gentar hatiku melawan rintangan, tak goyang jiwaku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin nggak? Tema 2, kita juga belajar tentang pahlawan, tapi dan kerajaan-kerajaan masa lalu. Kemarin belajar tentang kerajaan-kerajaan pada masa Buddha. Terus kita belajar lagi tentang sifat-sifat apa?
Cahaya. Iya, betul. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak akan setelah mengamati tentang Kapiten Patimura melalui tayangan PowerPoint nanti, anak-anak dapat menganalisis sikap kepahlawanan sebagai peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat. Apa pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan benar? Yang kedua, anak-anak akan mengamati teks melalui tayangan PowerPoint. Anak-anak dapat menyimpulkan pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat laporan sederhana tentang sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat pada masa kini. Yang keempat, anak-anak nanti dapat membuat sederhana pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat. Nah, yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang 5, setelah anak berdiskusi dalam kelompok, nanti anak-anak dapat mengamati video tentang cermin. Jadi nanti anak-anak mengamati video dulu, baru menganalisis sifat-sifat cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar dengan benar. Sudah persiapan ya, benar, sudah bawa sendok juga nih. Kemudian melalui percobaan, jadi nanti anak-anak dalam kelompok akan membuktikan sifat-sifat cermin cekung, cembung, dan datar. Yang terakhir, melalui percobaan anak-anak dapat membuat laporan. Jadi nanti anak-anak melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan sendok yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Paham anak-anak? Bisa kan? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini Mbak Galuh. Ini gambar pahlawan apa ya? Patimura. Ada yang Patimura. Dari mana Kapiten? Oh, ada tulisannya kok ya, Kapiten Patimura. Dari mana Kapiten Patimura itu? Mari Maluku. dari Maluku, Indonesia bagian timur. Itu untuk mengenang salah satu cara bangsa Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan, salah satunya diabadikan dalam fotonya, diabadikan dalam mata uang. Ini mata uang. Ya, uang sakunya siapa? Kurang ya? Kurang banyak ya? Oke. Kalau 1.000 kurang ya kan saya. Oh, 5.000. Oke, siap Mas Haris. Nah, sekarang dulu sikap-sikap kepahlawanan Patimura dan sikap kepahlawanan yang ada di masyarakat sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali sikap kepahlawanan. Bunda Nana kemarin mencontoh salah satunya yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu kalian. Ada yang tahu kemarin Jumat ngapain ibu-ibu? Atau anak-anak ikut? melakukan apa? Sedekah Jumat, betul. Itu merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan apa? Berbagi dengan masyarakat sekitar, mau apa ya, rela berkorban, menyisihkan sebagian harta. Iya, itu juga termasuk sikap kepahlawanan yang ada di masyarakat sekitar. Semoga anak-anak bisa meniru ya, meneruskan. Ya, pokoknya tetap semangat, kita saling berbagi. Itu adalah salah satu karena kita meneladani sikap pahlawan. Salah satunya adalah Kapiten Patimura. Nah, sebelumnya untuk anak-anak lebih tahu tentang sikap pahlawan apa saja sih yang sudah dicontohkan oleh Kapiten Patimura? Anak-anak baca teks ini dulu ya. Silahkan dibaca dalam hati tanpa bersuara. Nanti Bunda Nana tanya. Perlu Bunda Nana perbesar? Aku lihat. Iya, Bu. Bunda Nana. Dibaca dalam hati. Oke? Yuk, tenang. Ayo kesatria kan so. Aku udah berkorban.
Sudah ya? Oke, sudah nggih? Oke, yuk, sudah. Dengarkan Bu Nana dulu. Ada yang bisa menceritakan isi teksnya tadi tentang apa ya? Tentang Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Ya, Kapitan Patimura. Bisa menambahkan kelompoknya Mas Latif mana ya? Kapiten Patimura. Kapitan Patimura. Iya, Kapitan Patimura bagaimana? Itu berasal pahlawan dari mana? Kan Maluku. Iya, betul. Kelompoknya Mas Ana betul. Latif juga dari Maluku. Benar tanya. Setelah anak-anak membaca, sifat keteladanan apa saja bisa anak-anak ambil? Yang bisa anak-anak contoh dari seorang Kapiten Patimura? Sikap rela berkorban. Siapa ini? Melindungi rakyatnya, rela berkorban. Apalagi Kansa, Mas Kansa. Oke, sudah, betul ya. Nah, biar lebih jelasnya, Bu Nana kasih waktu anak-anak mengerjakan dalam kelompok. Kamu tuliskan di lembar kerja peserta didik tadi, dituliskan sikap pahlawan apa saja. Jadi, Bu Nana kasih waktu 5 menit. Apa saja yang Dilakukan para tokoh sehingga disebut pahlawan. Salah satu tokoh yang kita teladani adalah Kapiten Patimura. Meneladani artinya meniru sikap baik dari pahlawan. Nah, sikap baik apa saja? Silahkan anak-anak tuliskan dalam lembar pekerja peserta didik ya. Oke. Silakan kelompoknya Mas Kanza berdiskusi dulu sebentar. Nanti ada salah satu yang membacakan hasilnya. Ya Mbak Galuh, Mbak Zahra, Mas Ahnaf Dan Kansa. Tadi kan itu yang dia kan bisa ituin benteng. Yang maksudnya yang ituin benteng itu loh, menguasai benteng yang dikuasai oleh. Oh iya, betul Mas Latif menguasai benteng tadi. Sudah ya, cukup ya. Oke, siapa yang mau membacakan pertama kali? Kelompoknya siapa? Yang lain Oke. Sekarang Ahnaf dulu ya. Nah, yang lain sebentar Mas Ahnaf. Sebentar. Yang lain biar tenang dulu baru dimulai dibacakan. Oke, sudah. Yuk Mas Ahnaf, dibacakan yang keras ya. sikap kepahlawanan apa saja? Berkorban. Ya. Kesatria, makan pamrih, tanpa menyerah, bersikap terpuji, pemberani, jujur, tanggung jawab. Oke. Betul, jujur, tanggung jawab, pemberani, rela berkorban itu salah satu beberapa sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahi kelompoknya Mas Latif atau Mas Haris? Oke, Mas Haris dulu. Kelompoknya Mas Haris menambahkan. Dan Yang terakhir apa? berani melawan penjajah. Berani melawan penjajah, pantang melindungi rakyatnya. Iya betul. Pinter ya. Dapat nanti bintangnya dikumpulkan ya. Ya. Bintang online. Oh iya, bintang online. Ya nanti bisa ditukar pas terima rapot dapat berapa bintang gitu ya. Oke, siap. Mana siapkan Sekarang kelompoknya Latif mau menambahkan tidak? Mas Latif mau menambahkan tidak?
Oh, gini aja, Mas Latif berani melawan penjajah. Iya, Mas Latif nambah. Halo, oke, tambah. Mas Latif, kelompok Mas Latif menjawab yang LKPD nomor 2 saja. Sikap kepahlawanan yang ada di masyarakat apa? Adel, ayo dibantu bertiga. Membela yang benar. Ya, betul, membela kebenaran, membela yang benar. Apalagi yang keras, Mbak Gladys. Adel, suaranya ayo Del, gantian, yang keras Del. Aku dengar loh kemarin kamu teriak-teriak. Melawan penjajah. Untuk Masyarakat yang sekarang penjajahnya siapa? Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Sebenarnya jawabannya Mbak Gladys nggak salah loh ya. Yuk, dengarkan dulu sebentar. Yang namanya penjajah itu tidak harus orang Belanda atau Portugis. Tapi pernah nggak anak-anak merasa malas? Pernah. Itu juga. Berarti harus berani melawan rasa malas itu menjajah kita ya. Oke, betul itu tadi Mbak Gladys, tidak salah. Oke, sudah ya. Bu Nana lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi. Nah, siapa yang pernah dengar kata-kata merdeka atau mati? Pernah, Bu. Kawan yang bernama Bung Tomo. Bung Tomo itu berasal dari Surabaya. Anak-anak baca sebentar, nggih. Silahkan dibaca dulu. Baca dalam hati. Tolong tenang dulu. Nah, ada salah satu peninggalan Bung Tomo yang berupa mobil. Mobilnya itu memiliki kaca spion dan lampu. Lampu mobil. Nah, kalian tahu tidak kalau spion itu apa? Merupakan jenis cermin cembung ya, ada jenis cermin cembung. Terus lampunya itu, lampu yang ada di depan ini cermin cekung, betul ya? Oke. Ada cermin cembung dan ada cermin cekung. Dan iya. Anak-anak amati video dulu ya. Yuk, sekarang tenang dulu. Kita lihat videonya dulu. Kelihatan nggak? Oke, sudah toh? Berarti anak-anak sudah mengetahui ya 3 jenis cermin apa saja. Tadi Bu Nana sudah katakan di depan. Terus di video ini juga sudah dijelaskan. Ada cermin apa saja? Silahkan di-unmute. Tadi yang mute Bu Nana, silahkan diklik mikrofonnya. Ada cermin apa? Oke. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sekarang kalian siapkan alatnya. Ya, ada apa ini? Ahnaf mana Ahnaf? Oke, sudah ada sendok. Anak-anak, sekarang kalian udah ya Ahnaf? Oke. Oke, udah. Sekarang coba kalian perhatikan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke,
Sekarang kalian berada di tempat yang banyak cahaya kan? Iya. Nah, cahayanya ya. Punya Anaf itu juga. Ayo Naf, kelihatan dong mukanya. Anaf. Nah, sip. Dah. Sekarang kalian diskusi dengan teman sekelompok. Kalian praktekkan bercermin pada bagian yang cekung. Kalian amati, jangan sebutkan dulu. Kalian amati bayangannya apa. Oke. Tetap tenang ya. Terus nanti kalian coba bagian yang cembung. Kalau sudah, nanti coba kalian juga bercermin dengan cermin datar. Amati. Dasarnya bawa Sudah ada kan di situ? Oke. Sambil dilihat lembar kerja peserta didiknya, nggih. Oke. Sip. Kelas 4. Apa? Siap, gitu. Kelas 4. Iya. Banget. Iya. Nah, yang satunya nanti cermin datar. Anak-anak tidak berdiri, nggak apa-apa, duduk. Jadi kalian nanti melihat di depan cermin, pegang telinga kanan. Kalau yang laki-laki kelihatan telinganya. Kalau yang perempuan boleh deh pegang ini, mata bagian bawah. Kalian akan melihat, perhatikan bayangannya. Berarti Kalau tingginya bagaimana? Boleh didiskusikan. Kemudian dijawab. Yang kiri, boleh. Kelompoknya Mas Latif, ada yang mau ditanyakan tidak? Apa? Oke, Mas Hari sudah jelas? Oh ya, baru mencoba yang cermin datar. Apa Mas Latif yang keras? Oke, kelompoknya Mas Anaf ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada Bu, ada. Apa? Kenapa spionnya cembung? Oh ya, kenapa sih kok? Iya tadi ya, yang sudah kita pelajari tentang dunia. Oh sebentar, Mas Haris mau bantu jawab. Tadi, ya boleh Mas Haris bantu jawab Bu Nana. Pertanyaannya Mas Anaf. Pertanyaannya Mas Anaf, kenapa toh Bu? Kok mobil itu spionnya pakai cermin cembung? Mas Anaf bisa bantu, Mas Haris bisa bantu? Insya Allah bisa Bu, tapi setahu saya lebih lebar penglihatannya dan lebih jauh penglihatannya. Oke. Ya, agar kita bisa melihat lebih lebar, lebih luas dan lebih jauh. Bayangannya bagaimana kalau cermin cembung? Berarti bisa menyimpulkan dong. Menjadi kecil. Oke, betul Mbak Gladys, lebih kecil. Ini yang ini lebih besar. Oke. Ya, Mas Anaf sudah jelas, sudah dijelaskan sama Mas Haris. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Haris, terima kasih Mas Anaf. Oke, sudah selesai ya berarti. Oke, siapa dulu nih yang mau mencoba menjawab tentang hasil praktek kelompoknya? Yang pertama cermin cekung, cermin cekung, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin datar. Aku siapa ya? Satu-satu. Lambaikan tangannya. Lambaikan. Oke, yang melambaikan tangan dulu. Oke, Mas nomor 2 ya. Sekarang Mas Anaf dulu. Yang keras Anaf atau Kansa. Siapa yang mau menyampaikan hasil percobaannya? Kalau cermin cekung bayangannya terbalik. Tapi kalau cermin cembung bayangannya
lebih kecil. Dan kalau cermin datar. cermin datar kayaknya tetap Oke, tetap. Terus? tetap tegak. Iya, tegak. Terus antara kanan dan kiri bagaimana? Beda, Bu. Beda. Oke, berbeda. Mas dibantu Mas Bintal. Oke, terima kasih ya Mas Anak. Tadi sudah disebutkan kalau cermin kalau cermin cembung diperkecil, kalau cermin cekung bayangannya terbalik. Ada yang mau melengkapi? Kelompoknya Mas Latif mungkin menambahi? Apa, Bu? Mau menambahkan hasil diskusi kelompokmu tentang sifat-sifat cermin? Latif. Oke, Mas Haris tenang ya, Mas Haris. Tenang dulu ya. Ya. Tenang. Mas Anak juga tenang dulu. Ini Mas Latif mau jawab. Latif. Di kanan. Kalau cermin datar. Ya, kalau nyata. Yang keras Gladys. Terbalik bayangannya. Oke, betul. Terus lanjutkan. Terus cermin cembung objeknya menjadi kecil dan nyata. Ya, nyata. Terus yang cermin datar, Adel. Berbagi ayo, apa? Ya udah. Bayangannya Terbalik. bayangannya tetap, tapi tertukar sinya yang kanan jadi betul. Oke. Oke, betul ya. Jadi kita sudah tahu ya anak-anak dari percobaan tadi sudah tahu sifat-sifat cermin datar, cekung dan cembung. Oke. Bu Nana tanya dulu, anak-anak tahu nggak manfaat dari cermin datar? Cermin datar itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk makan. Untuk melihat, Bu. Cari ya. Sorry ya. Kalau cermin cembung ada itu buat buat itu, Bu. Kalau di perempatan itu kan ada buat cermin. Kalau itu cermin cembung ya, Bu. Buat reflektor cahaya, Bu. kalau yang di dalam itu yang itu loh. Halo anak. Kalau suaranya, Bu. Hah? Oke, sudah. Oke. Tadi Mas Haris bilang yang di jalan, kaca yang di jalan itu cermin apa? Cermin cembung. Ya. Berarti anak-anak sudah tahu ya? Tahu nggak itu manfaatnya untuk apa? Tahu, Bu. Kalau melihat, Bu. Aku tahu, Bu. Apa anak? Melihat kendaraan yang jalan. Iya, jadi kita yang bisa menghindari kecelakaan itu salah satunya ada cermin yang besar yang cembung yang ada di Ya, Bu, buat melihat perempatan sebelah mana. Ya, betul. Kalau ada kendaraan yang lain kita bisa mempergi. Oke, wes, jelas pokoknya sudah. Sudah lanjutkan. Ya, anak sudah tahu ya. Silau Mas Haris, silau. Oke. Oh, nggak apa-apa. Nah, anak-anak kan tadi sudah mengerjakan ya. Nah, ini. Sekarang kesimpulannya apa? Satu, ayo siapa yang bisa membantu Bu Nana membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini?
Oke, satu-satu dulu. Siapa dulu? Pahlawanan, Bisa melambaikan tangan. pahlawanan dan macam-macam kaca. Oke. Sikap kepahlawanan. Yang kedua, Saya cermin. saya pada cermin. Iya apa? Cermin. Cermin. Sifat cermin apa saja? Satu. Satu. Cermin Dan cembung. Ingat-ingat ya sifat-sifatnya. Masing-masing punya sifat-sifat sendiri. Seperti semin cekung tadi. Bayangannya balik. Kalau semin cembung, nyata. Terbalik. Kecil. Dan cermin cembung loh. Kok terbalik? Cermin cembung. Iya, iya, iya. Yang terbalik itu yang cermin cekung ya. Oke. Nah, ini tadi ya sifat-sifat cermin, cekung, cembung, dan cermin datar. Sifat-sifat pahlawan. Dan Bunda Nana harap anak-anak tetap bisa mengambil dan meneladani sikap-sikap pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Salah satunya caranya bagaimana? Ya seperti tadi Mbak Gladys bilang, melawan penjajahnya dengan cara melawan kemalasan. Harus tetap apa Mas Bintang? Mas Bintang semangat, betul. Ya Mbak Galong ya, semangat. Harus tetap semangat untuk belajar. Ya, cukup sekian pelajaran dari Bu Nana. Jangan lupa anak-anak nanti kerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Linknya itu nanti dikerjakan sendiri. Tidak boleh tanya pada ayah dan ibu. Kerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri ya, Mas Bintang ya, oke? Sip. Nah, Bu Nana harap walaupun kalian berkelompok, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap membantu ayah dan bunda. Terus anak-anak juga. Tadi pakai masker enggak? Kansa pakai masker tidak? Pakai. Oke, pakai masker ya. Oke. Nah, Bu Nana mengucapkan terima kasih anak-anak sudah semangat untuk belajar hari ini. Ini kita tutup bersama ya. Baca hamdalah dulu. Kita tutup dulu. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 4. Oke. Soleh-soleha, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.